Jokowi pengaruhnya cukup besar di elektabilitas calon-calon kepala daerah. Malahan orang sudah pensiun, sudah pernah tugas. Kemarin kan di survei Litbangkumham juga menyebutkan seperti itu Pak, bahwa Pak Jokowi masih menjadi indikator utama dalam jadi rujukan pemilih juga. Ditanyakan saja ke yang survei. Kalau saya ya sudah nggak menjabat, sudah pernah tugas, sudah pensiun, apa sih pengaruhnya? Di sini saya akan membongkar kenapa setiap calon dari gubernur, wali kota ataupun bupati banyak yang menjual nama Jokowi dalam kampanyenya. Kemudian mereka juga berdatangan silaturahmi ke Pak Jokowi untuk meminta dukungan supaya calon ini bisa menang dan unggul dalam pertarungan pilkada nanti. Ini ada dua situasi yang berbeda, yaitu antara pengamat politik dengan lembaga survei. Dari pengamat politik sendiri mengatakan bahwa ketika Jokowi sudah lengser, ini pengaruhnya sangat kecil sekali terhadap siapapun calon yang mereka dukung. Tetapi dari fakta yang kedua, beberapa lembaga survei mengatakan bahwa justru ada pengaruh politik yang sangat signifikan ketika seseorang calon didukung dan disupport oleh Jokowi. Seperti apa faktanya? Mari kita lihat. Kan itu dia ingin memastikan bahwa calon-calon Kimpers ini yang mesti menang, tetapi rakyat punya perhitungan lain juga yang melihat bahwa diperlukan semacam sebenarnya satu gerakan untuk saya mesti cari cara kalimatnya, satu gerakan untuk menghalangi kembalinya Jokowi di dalam politik Indonesia. Kira-kira itu situasi publik. Jadi semua orang yang didukung oleh Jokowi justru akan mengalami atau diduga kuat akan mengalami kepapaan dalam politik. Poin-poin yang memungkinkan kita melihat pola baru ini justru dinyatakan lebih konkret oleh netizen. Oleh karena itu dia menjadi powerful dalam konteks penentu itu. Yang membuat Pak Jokowi lemah itu ya ketika beliau tidak menjabat lagi. Sudah. Ketika SK presidennya sudah selesai di tanggal 20 siang lah. Itulah tadi pernyataan dari para pakar politik seperti Rocky Gerung dan yang satunya lagi itu. Tapi apakah fakta itu menunjukkan hasil yang berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Rocky Gerung? Mari kita lihat. Apakah ini karena Jokowi efek? Ya, karena ini adalah survei terbaru yang dilakukan oleh Indikator Politik. Periode surveinya dari tanggal 7 sampai tanggal 13. Ya. Dan di sini jelas bahwa Lutfi Yassin yang didukung oleh Jokowi ya mempunyai nilai lebih tinggi dari Andika Hendi 47,19 dengan 43,46. Hal yang menarik adalah sebelumnya Kompas juga melakukan survei dan di situ nampak persaingan ketat, bahkan Andika Hendi ya unggul 0,5% kalau tidak salah ya. Tetapi di sini setelah itu dilakukan lagi survei oleh Indikator Politik, Lutfi Yassin kembali merangkak naik. Nah, ini adalah periode-periode di mana Jokowi sudah mulai menunjukkan dukungannya kepada pasangan Lutfi Yassin. Memang masih ada waktu sampai pencoblosan, tetapi dengan merangkak naiknya hasil survei ini dari pasangan yang didukung oleh Jokowi, kita bisa memprediksi siapa yang akan jadi pemenang. Dan disinilah nampak sekali bagaimana pengaruh Jokowi masih sangat kuat di Jawa Tengah ya. Ini adalah pertarungan antara Jokowi dengan PDIP.
silahkan membuat komentar, tetapi dari saya jelas sekali bahwa trennya positif terhadap pasangan yang didukung oleh Jokowi. Terlihat ada beberapa daerah yang memiliki elektabilitas sangat tipis antara calon A dengan calon B. Kemudian pasti ada salah seorang calon yang mendatangi Jokowi untuk mendapatkan nilai elektabilitas yang melejit ya. Seperti contohnya di Jakarta itu ada Ridwan Kamil ya. Terus yang kedua di Jawa Tengah Lutfi, dan yang ketiga di Sumatera Utara yaitu ada Bobi. Nah, ada kemungkinannya di sini kan pertarungan yang besar antara PDI dengan Jokowi. Nah, kemungkinan terberatnya adalah bagaimana kedua pihak ini melakukan konfrontasi secara politik di lapangan untuk mendapatkan suara yang lebih bagus lagi.